pelayanan rutin seperti pelayanan poli dengan jadwal pelayanan oleh dokter spesialis, ada dokter spesialis bedah, dokter spesialis kandungan, dokter spesialis anak maupun dokter spesialis penyakit dalam. Itu pelayanan rutin. Untuk poli spesialis berjadwal dari hari Senin sampai hari Jumat. Kemudian unit layanan lain seperti unit layanan gawat darurat tetap pelayanan 24 jam berjalan sesuai dengan yang selama ini sudah diketahui oleh masyarakat. Kemudian unit layanan rawat inap, baik rawat inap untuk penyakit dalam maupun rawat inap untuk anak, rawat inap bedah berjalan dengan pelayanan 24 jam juga. Pelayanan untuk ruang bersalin juga berjalan untuk membantu bagi para ibu yang menyiapkan diri untuk melahirkan, tetap bisa dilayani di ruang bersalin 24 jam. Yang untuk pelayanan penunjang itu berarti ada pelayanan dari penunjang radiologi maupun penunjang laboratorium. Pelayanan penunjang radiologi berjalan dengan adanya dokter spesialis radiologi yang sudah bertugas di rumah sakit sejak tanggal 10 Maret. Kemudian kalau untuk pelayanan laboratorium sudah ada dokter spesialis patologi klinik. Pelayanan selama ini sudah berjalan 24 jam. Untuk pelayanan laboratorium bisa dilakukan pemeriksaan darah maupun pemeriksaan hal yang lain terkait mungkin keperluan penegakan diagnosa oleh dokter seperti pemeriksaan darah, pemeriksaan urin maupun feses dan lain-lain. Kemudian untuk pelayanan bagi penanganan pasien COVID juga tetap berjalan di unit ruang isolasi selama 24 jam. Yang terkendala saat sekarang ini untuk unit layanan fisioterapi. Unit layanan fisioterapi terkendala karena ada beberapa alat fisioterapi yang mengalami kerusakan sehingga petugas tidak bisa memberikan pelayanan karena memang alat-alat yang rusak itu adalah alat-alat dasar yang harus dipakai untuk bisa merawat pasien dengan kondisi yang harus dilakukan fisioterapi. Biasanya pasien dengan gangguan stroke, kemudian pasien dengan gangguan mungkin ada keluhan terkait sakit pinggang ataupun mungkin ada rujukan dari poli penyakit dalam terkait ada pasien-pasien yang mengalami gangguan kekuatan otot. Untuk layanan yang terkendala juga yaitu terkait kami air bersih itu sejak Maret 2020 yang sebelumnya 6 bulan itu kami mendapatkan distribusi air bersih dari PAM, tapi kami sampai sekarang ini belum lagi mendapatkan karena PAM macet sehingga kami menggunakan sumur bor dan sumur biasa. Memang kondisinya karena menggunakan sumur bor dan air biasa kualitas air akhirnya kurang baik sehingga beberapa pasien sempat menyampaikan kenapa air kok kurang bersih ya karena kami menggunakan sumur bor. Kalau waktu itu tersuplai oleh air bersih dari PAM, kualitas air memang bersih sehingga masyarakat pasien dalam hal ini merasa airnya kualitasnya baik. Ya. Apakah ada kendala-kendala teknis lainnya yang menjadi gangguan dalam pelayanan di rumah sakit ini? Kalau terkait pelayanan penunjang, kami mengalami terkendala juga dengan kami rumah sakit tidak mempunyai mobil jenazah. Mobil jenazah kami mengalami kerusakan sejak tahun 2018 sampai hari ini kami belum mendapatkan lagi pengadaan mobil jenazah, sehingga kalau ada jenazah yang meninggal di rumah sakit kalau sekitar ARSO kami bisa layani karena
mobil yang ada masih bisa bergerak, mobil ambulan tapi yang kami pakai. Kalau wilayah atas kami mengalami kesulitan karena kalau daerah atas harus menggunakan mobil yang double badan, itu yang kami belum mendapatkan pengadaan mobil jenazah yang saat sekarang ini kami sangat membutuhkan mobil jenazah double badan untuk bisa mengakses pelayanan sampai ke wilayah atas. Ketenagaan kami sebenarnya sesuai dengan Permenkes 56 tahun 2014, sesuai dengan ketersediaan tempat tidur, maka kami masuk kriteria rumah sakit kelas D. Kelas D karena kami 86 tempat tidur. Nah, dari sisi SDM untuk rumah sakit kelas D, 4 dokter spesialis dasar sudah terpenuhi. Dokter spesialis bedah 1, dokter spesialis anak 1, dokter spesialis penyakit dalam 1, dokter spesialis kandungan 1, dan 2 dokter spesialis penunjang, yaitu dokter spesialis patologi klinik 1, dokter spesialis radiologi 1 sudah terpenuhi. Tetapi yang belum terpenuhi adalah 1 dokter spesialis penunjang, yaitu kami belum mempunyai dokter spesialis anestesi, sehingga dalam pelayanan operasi tetap bisa berjalan dengan tenaga penata anestesi. Kalau kita mendapatkan dokter spesialis anestesi, maka yang pertama untuk tindakan operasi, dokter spesialis anestesi yang membantu dalam pembiusan, dan untuk pelayanan rawat inap ICU bisa juga dilakukan kalau memang sudah ada dokter spesialis anestesi. Untuk menunjang pelayanan rumah sakit Kuahingga sebagai unit pelayanan kesehatan rujukan di Kabupaten Garong, kami saat sekarang ini membutuhkan ada PMI di rumah sakit. Dengan adanya PMI maka akan menunjang pelayanan rumah sakit. Apabila ada pasien yang membutuhkan darah, tidak perlu harus mencari sampai ke rumah sakit Dok 2 atau rumah sakit AB. Sehingga dengan adanya PMI di rumah sakit Kuahingga, maka pasien yang mungkin karena penyakit anemi mau dilakukan dengan operasi harus mendapatkan darah, bisa terbantu mendapatkan darah langsung dari PMI Rumah Sakit Kuahingga. Itu sangat-sangat membantu sekali, karena melihat kondisi saat sekarang ini, karena kami belum punya PMI, sehingga masyarakat harus berusaha untuk mendapatkannya dengan ke PMI Dok 2 maupun ke PMI Rumah Sakit AB yang kadang ketersediaan darahnya juga kosong, sehingga pertama sudah sangat membutuhkan waktu, tenaga, biaya, sampai di PMI Dok 2 ternyata kosong. Itu kan kasihan untuk kita punya masyarakat yang sangat membutuhkan, ya istilahnya terkait untuk kebutuhan darah yang memang diperlukan oleh para pasien. Selanjutnya untuk kami rumah sakit bisa berproses BLUD. Kenapa? Karena dengan BLUD ini adalah amanat undang-undang. Kalau dalam struktur organisasi sesuai dengan regulasi undang-undang peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016, memang rumah sakit menjadi UPT dinas, tetapi didorong untuk bisa menjadi BLUD, yaitu Badan Layanan Umum Daerah. Dengan Badan Layanan Umum Daerah, rumah sakit mempunyai otonomi dalam pengelolaan keuangan. Dengan otonomi itu, maka penerimaan rutin harian rumah sakit yang selama ini harus kami setor ke Badan Pendapatan Daerah bisa kami gunakan untuk menunjang pelayanan rumah sakit. Contohnya saat sekarang ini yang kami hadapi, USG dokter kandungan rusak. Kami bersuara ke dinas, tapi kan tetap harus ada dalam DPA untuk pembiayaan perbaikan. Nah, kalau kami BLUD, maka rutin penerimaan kami tidak kami setor, tapi tercatat sebagai penerimaan, bisa kami gunakan untuk hal-hal yang tiba-tiba mendadak
ada kerusakan alat, kami bisa langsung gunakan untuk perbaikan. Atau kemungkinan contohnya saat sekarang ini fisioterapi juga alatnya rusak, kami juga bisa gunakan perbaiki. Artinya kan untuk pelayanan rumah sakit itu bisa maksimal.